Sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, melakukan kehendak Tuhan. Saya yakin inilah tujuan hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, realitas kehidupan ini selalu saja mempertunjukkan keadaan yang sering sekali berbeda. Mengapa orang-orang beriman selalu saja melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan? Nah, pada edisi hari ini kita akan mendengarkan sebuah narasi yang akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan yang berjudul Melakukan Kehendak Allah. Oke, kita coba simak ya. Ini dia. Saudaraku, suatu saat Yesus dan sejumlah murid berada dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Tibalah Yesus di kota Sikar di wilayah Samaria. Pada kesempatan itu, di pinggir sebuah sumur terjadi percakapan antara Yesus dan seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur itu untuk menimba air. Pada kesempatan itulah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sumber air hidup yang mengalirkan hidup kekal kepada manusia. Kemudian, murid-murid Yesus mengajaknya untuk makan. Tetapi respons Yesus mengejutkan. Dia mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Apa maksud Yesus dengan perkataan ini? Siapa mengutus Yesus datang ke dunia ini? Tidak lain adalah Allah Bapa. Dan pekerjaan yang dimaksudkan Yesus adalah menyelamatkan manusia berdosa. Karena manusia berdosa bakal mendapatkan hukuman maut selama-lamanya sebagai akibat dosa itu. Yesus menggambarkan pekerjaan Allah itu sebagai makanan. Ini berarti pekerjaan Allah adalah kebutuhan primer dan esensial dari manusia, supaya manusia dapat hidup selamat dari hukuman kekal sebagai akibat dosa itu. Dalam konteks cerita tadi yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1-42, kita tahu akan ada peristiwa penyelamatan manusia dalam skala besar dalam beberapa hari itu. Sebagian penduduk kota Sikar akan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ini dimulai dari pengakuan perempuan Samaria tadi. Waktu bercakap-cakap dengan perempuan itu, Yesus membeberkan semua ihwal kehidupan pribadi perempuan itu. Dan perempuan itu sadar akan kehidupannya, akan apa yang dibuatnya. Juga Yesus memperkenalkan dirinya sendiri sebagai sumber air hidup yang tidak pernah kering sampai kepada hidup kekal. Itulah pekerjaan besar Allah. Ada kebutuhan jiwa dari penduduk Sikar yang tidak mau Yesus lewatkan pada saat itu. Dalam suatu cerita lain, ketika Yesus sedang sibuk pelayanan, datanglah Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudaranya. Mereka mencari Yesus dan ingin menemui Yesus. Ketika disampaikan hal itu kepada Yesus, ia menjawab, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dan dalam cerita yang lain lagi, setelah Yesus mengukuhkan 12 murid pilihannya, dan dalam sebuah khotbah di salah satu bukit di Galilea, salah satu berita yang disampaikan Yesus adalah, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga."
maka dapat dipahami sangatlah penting melakukan kehendak Allah. Itulah juga yang Yesus tekankan dalam pelayanannya kepada semua orang yang ingin mengikutinya. Karena ini berhubungan dengan keselamatan dan hak untuk masuk kerajaan surga. Ini juga penting menunjukkan kedekatan dengan Yesus sendiri. Karena tanpa Yesus, manusia atau orang beriman tidak dapat berbuat apa-apa. Melakukan kehendak Allah memang bukan saja soal berkhotbah dari mimbar-mimbar gereja, mengajar Alkitab di ruang-ruang kuliah, atau menyampaikan renungan dan memimpin seminar atau diskusi firman Tuhan dalam kelompok-kelompok tertentu. Melakukan kehendak Allah utamanya adalah pemberitaan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan kemudian iman kepada Yesus itu akan membuahkan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya bagi sesama manusia dalam semua bidang kehidupan, dalam bentuk apa saja. Dan semua pekerjaan itu haruslah benar dan kudus pada pandangan Tuhan. Mulai dari motivasi dan sepanjang proses berjalannya pekerjaan itu, hingga mencapai tujuan akhir yakni kemuliaan Allah Bapa. Namun ada sebuah pertanyaan yang sering terlewat dari pemikiran manusia. Mengapa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus seringkali tidak melakukan kehendak Allah, padahal ia sanggup dengan jelas membedakan mana yang benar dari mana yang salah, membedakan apa yang baik dari apa yang jahat. Dan ia pasti memiliki sensor spiritual yang sensitif yang dianugerahkan Tuhan untuk membedakan semua itu. Ya, boleh jadi kesulitan atau hambatan sesungguhnya yang dialami seorang beriman bukanlah pengaruh atau tantangan yang datang dari luar dirinya, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Mungkin karena kuatnya karakter pribadi yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin keakuan diri atau egoisme yang tidak mau ditaklukkan. Ditambah lagi adanya kepentingan pribadi yang tidak mau dilenturkan, atau mungkin juga sebuah kenikmatan yang tidak rela dilewatkan atau dilepaskan. Maka semua itulah yang akan menjadi hambatan utama. Akhirnya, seseorang meskipun tetap berada di hadapan Tuhan dan sadar akan kehadiran Tuhan, bahkan diingatkan berulang-ulang oleh hati nuraninya, ia akan lebih cenderung dan dengan sengaja memilih untuk meninggalkan hal-hal yang benar, meninggalkan nilai-nilai iman, nilai-nilai kasih dan kekudusan. Ia bahkan akan tega dan nekat saja menyingkirkan kebenaran dari Allah yang sudah dipahaminya. Nah, kalau begitu, mungkin secara singkat ini yang harus dipahami, yang harus mendapat perhatian lebih besar. Bahwa melakukan kehendak Allah sesungguhnya adalah penaklukan diri secara total kepada Allah, kepada kebenaran yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus. Masing-masing orang dapat merenungkannya lebih jauh dan diharapkan akan mengambil keputusan dengan rela dan tegas untuk melakukannya. Oke sahabat, itulah tadi narasi tentang hal melakukan kehendak Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Saya yakin kita sudah mendapatkan sentuhan surgawi untuk menyegarkan kehidupan spiritual kita hari ini. Berikut adalah sebuah lagu rohani yang manis yang akan melengkapi penyegaran rohani kita untuk berkarya di sepanjang hari ini. Lagunya berjudul Ku Berserah Kepada Allahku, disampaikan oleh Pendeta Victor Leka Tompesi. Dan kita akan bertemu lagi di ruang dan waktu yang sama dalam acara Kata dan Nada. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri. Be blessed in the Lord.
daratku di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjaga.